Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim, di mana masing-masing daripada keduanya, salat berjamaah, hadir di majlis ilmu, ditambah menunggu tibanya waktu salat berikutnya, memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar. Salat berjamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Perbandingan yang sangat-sangat jauh dengan salat sendiri. Kalau salat sendiri hanya satu, sedangkan salat berjamaah 27. Ya, kalau perbandingannya cuma 1:2, 1:3, 1:4, masih dekat. Tapi kalau 1:27, ya, sangat terlalu jauh sekali perbandingannya. Maka sangat disayangkan mereka yang masih berat melangkahkan kakinya menuju salat berjamaah. Yang kedua, kita menyempatkan hadir di majlis ta'lim pun memiliki keutamaan yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, ya. Yatluna kitaballah, mereka membaca kitabnya. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mengkajinya di antara mereka. Yani mereka pelajari kitabullah, mereka pelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketentraman, ya, ketentraman, kebahagiaan. Tempatnya ini di majlis ilmu atau di majlis ta'lim, Allah akan turunkan ketentraman. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan turun, ya, meliputi mereka yang hadir, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahafathumul malaikah, para malaikat pun akan mengelilingi mereka, ya. Dan yang lebih utama lagi adalah wadzakarahumullahu fiman indah, Allah akan sebut mereka yang hadir di majlis ta'lim atau di majlis ilmu di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Tentu kita semua ingin dan sangat bangga dan senang sekali ketika nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita saja ketika nama kita disebut oleh seorang mungkin pemimpin, pemerintah, ya, dalam satu acara besar, dalam suatu kegiatan, ya. Kemudian nama kita disebut, kita merasa merasa bangga. Lalu bagaimana yang menyebut adalah Allah Rabbul Alamin, ya. Allah Subhanahu wa taala yang menyebut nama kita. Tentu, ya, kita akan bangga karena yang langsung menyebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu bisa diraih dengan hadir di majlis ilmu atau majlis ta'lim. Ya, wa dzakarahumullahu fiman indah. Kemudian juga sebagai jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqa
yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan ke surga. Semakin jelas bagi mereka yang hadir di majelis ilmu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebelum hadir di majelis ilmu masih belum jelas, masih remeng-remeng jalannya, maka dengan hadir di majelis ilmu semakin jelas jalannya. Semakin jelas mana halal, mana haram, mana yang hak, mana yang batil. Mana jalan yang mengantarkan ke surga, mana jalan yang malah mengantarkan ke neraka, mana jalan yang diridhoi Allah, mana jalan yang dimurkainya. Ya, maka inilah mengapa ya Allah permudah baginya jalan menuju surga. Bahkan ini juga merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dia paham terhadap agama. Dan prosesnya adalah dengan hadir di majelis ilmu, sehingga akan paham, ya, dia akan paham terhadap agama. Ya, beda dengan mungkin belajar sendiri, ya, seringnya nggak paham atau salah paham. Tapi dengan hadir di majelis ilmu, ya dia akan paham, dan ketika ada masalah yang belum jelas muskil, dia bisa sampaikan. Ya. Dan keutamaan lainnya dari hadir di majelis ilmu. Dan yang ketiga, kita pun di sini sambil menunggu tibanya waktu sholat. Ya. Ini mengapa saya mengusulkan bagusnya ba'da maghrib. Ya. Karena sambil menunggu tibanya waktu sholat berikutnya. Ya. Ini termasuk jihad. Kata Nabi SAW, ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi darajat wa yanhu bihi al-khataya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian kutunjukkan amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat kalian, ya. Derajat kita, kedudukan kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yanhu bihi al-khataya. Allah Subhanahu wa taala juga akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ketika disampaikan demikian, maka para sahabat ya langsung mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya, kami mau wahai Rasulullah. Siapa yang enggak mau derajat semakin tinggi, ya, kedudukan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan otomatis pahala lebih besar, kenikmatan jauh lebih baik daripada yang di bawah derajatnya. Dan dengannya pula Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa, ya. Yang mana hari-hari kita sering terjatuh ke dalam dosa. Kadang dosa mata, kadang dosa lisan, ya, atau anggota badan lainnya, ya. Yang mana kalau itu semua dibiarkan, ya, itu semua dibiarkan bisa numpuk semakin banyak. Dan cukuplah ketika sudah numpuk dan banyak menjebloskan seseorang ke jurang neraka. La saghirata ma'al istimrar wa la kabirata ma'al istighfar. Enggak bisa dosa dikatakan kecil kalau ya hari ini dikerjakan, besok dikerjakan, ya, besoknya lagi dikerjakan, bisa jadi besar. Maka segera dihapuskan. Di antaranya adalah dengan yang disebutkan oleh Nabi SAW ini. Pertama, isbaghul wudu' indal makari. Menyempurnakan wudu ketika suasana tidak mengenakan. Ya. Apa? Pertama maksud menyempurnakan wudu. Ada yang tahu? Maksud menyempurnakan wudu apa? Apa yang maksud menyempurnakan wudu? Gimana? Gimana? Memberi hak setiap gerakan, setiap anggota wudu. Ya, hampir bisa juga, hampir bisa juga ya, maksudnya. Ya, cuma masih ada lagi yang lebih tepat lagi, insya Allah. Ada lagi mungkin yang bisa menyampaikan terkait dengan maksud menyempurnakan wudu. Menjaga wudu, masih juga belum. Kurang tepat. Baik, saya terangkan, menyempurnakan wudu adalah ketika seseorang ya
memadukan antara yang wajib dengan yang sunnah dalam wudu. Ya. Dia tidak hanya mengerjakan yang wajib, tapi dia tambahkan dengan sunnah-sunnahnya, sehingga semakin sempurna wudu seseorang. Yang wajib yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basumuka wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai siku, ya. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kaki kalian sampai mata kaki. Tidak disebutkan di sana cuci kedua telapak tangan sebelumnya, kumur-kumur juga, ya. Tidak disebutkan. Maka kata ulama, yang dipraktekkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk sunanul wudu, ya. Sedangkan yang disebutkan dalam Al-Quran ini termasuk faraidul wudu atau yang wajib. Nah, wudu dikatakan sempurna ketika seseorang di samping mengerjakan yang wajib atau rukun ditambahkan dengan yang sunnah-sunnah tadi. Sebelum wudu dia cuci kedua telapak tangan, ya. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Nah, ini sunanul wudu. Ya. Nah, ini maksud menyempurnakan wudu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, indal makarih, ketika suasana tidak mengenakan, ya, ketika suasana tidak menyenangkan, ini dapat meninggikan derajat seseorang dan dapat menghapuskan dosa-dosa seseorang. Apa maksud indal makarih? Ketika suasana tidak menyenangkan, apa maksudnya? Ketika kita ya mungkin sedang malas, ketika cuaca sedang dingin. Biasanya kadang orang mungkin hanya membatasi, kalau dia tahu fikih, saya mengerjakan yang wajib-wajib sajalah, kan ini dengan ini sudah cukup, ya. Tapi ketika seseorang tetap menyempurnakan, di samping mengerjakan yang wajib, dia tambahkan dengan yang sunnah, ketika inilah derajat semakin tinggi, dan ketika inilah dosa-dosa terhapuskan, ya. Dia tetap sempurnakan meskipun cuaca dingin, meskipun ketika dirinya lagi nggak enak badan atau malas, tetap dia sempurnakan. Ini yang memperbesar pahala, meninggikan derajat, menghapuskan dosa-dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masjid, dan banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Ya, dengan kita berangkat dari rumah menuju masjid untuk sholat berjamaah, itu banyak langkah kita itu, ya. Yang satu meninggikan derajat, yang satu menghapuskan dosa-dosa. Meninggikan derajat, menghapuskan dosa-dosa, ya. Nah, ini yang kedua yang membuat derajat kita semakin tinggi di sisi Allah dan menghapuskan dosa-dosa. Dan yang ketiga, dan ini sudah kita lakukan, ya. Dengan kita sholat berjamaah sudah kita lakukan. Yang pertama sudah kita lakukan dengan kita menyempurnakan wudu. Saya yakin wudunya bukan hanya yang wajib-wajib saja, semuanya di sini. Tapi dia sebelumnya, ya, dia cuci kedua telapak tangan, dia berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung, ya, dan menyela-nyela juga ketika membasuh tangan dan seterusnya. Saya yakin sudah melakukannya. Sudah dapatkan dua kita lakukan, yang meninggikan derajat, yang menghapuskan dosa. Tinggal yang ketiga ini, wantidharus sholati ba'da sholat, dan menunggu tibanya waktu sholat setelah sholat. Sekarang antum semua sedang nunggu nggak? Sambil nunggu nggak? Sambil nunggu. Fadzalikumur riba, kata Nabi. Itu termasuk jihad. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Fadzalikumur riba. Itu termasuk riba. Riba itu artinya menjaga perbatasan, yang mana disitulah musuh menyerang. Kita nunggu di situ. Nah, itu setara dengan jihad. Setara dengan kita riba menjaga perbatasan. Dengan kita setelah sholat maghrib nunggu sampai sholat isya. Apalagi ditambah dengan hadir di majlis ilmu. Nah, inilah keutamaan yang kadang orang kurang memperhatikan, ya, bahwa dari ba'da maghrib sampai isya ini, ketika menunggu tibanya waktu isya ini termasuk riba, jihad, ya. Itu dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ya. Baik. Nah, ini keutamaan kita menunggu tiba waktu sholat sambil kita hadir di majlis ilmu. Baik. Seperti yang disampaikan bahwa pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkenaan dengan fikih, dan fikihnya di bagian awal dasar pertama, ya, yakni kalau kita lihat kitab fikih, maka pembahasan pada umumnya membahas pertama tentang fikih yang namanya
babul miyah atau kitabul miyah. Bab tentang miyah. Miyah itu jamak dari kata ma, artinya air. Kenapa kok dibahas? Ya, karena air termasuk sarana yang digunakan untuk bersuci. Di mana sebelum seseorang sholat, dia harus bersuci dulu, bahkan sebagai kuncinya. Kata Nabi SAW, miftahus sholatit tahur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci masuk ke dalam sholat adalah bersuci, dan diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka kita harus paham masalah air agar kita tahu mana yang bisa dipakai bersuci dan menghilangkan najis dan seterusnya. Baik, langsung saja ya. Saya akan terangkan fikih air ya. Karena mukaddimahnya sudah kepanjangan, nanti nggak masuk, nggak tuntas membahas tentang air ya. Saya sudah share linknya ya, nanti bisa silakan di share ya. Kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini lupa, bisa merujuk kepada link ya, link yang saya share ya. Baik. Air, kalau kita lihat fikih, di mana kitab fikih itu mempermudah kita memahami sunnah Nabi SAW ya. Para fuqaha setelah melihat banyak dalil-dalil yang datang terkait dengan air, hadis-hadis yang datang, maka mereka kemudian mengelompokkan. Nah, jadi fikih itu di situ dikelompokkan. Ini masuknya kemana? Hadis ini masuknya kemana? Ini masuknya kemana? Ya, ditertibkan. Ya, kita akan temukan bahwa air itu ada 4 macam. Ya, yang pertama adalah air mutlak. Air mutlak. Apa yang dimaksud dengan air mutlak? Al-ma'ul mutlak ya, adalah air yang masih alami ya, yang alaminya seperti itu, tidak bau ya, karena memang alaminya seperti itu. Kalaupun ada bau, cuma memang alami ya, dan tidak ada rasanya atau tawar. Itu air mutlak yang masih alami gitu ya. Hukumnya para ulama sepakat ini tohur. Tohur artinya tohirun, mutahhirun ya, suci zatnya, lagi menyucikan ya. Suci zatnya itu suci. Menyucikan maksudnya bisa dipakai wudu, bisa dipakai mandi, dan bisa digunakan untuk membersihkan najis. Namanya tohur. Tahirun lidzatihi, mutahhirun li ghairihi. Nah, itu ya, tahur. Ya. Apa saja yang masuk ke dalam air alami yang hukumnya tahur, suci lagi menyucikan, zatnya suci lagi menyucikan, dapat dipakai berwudu, dapat dipakai mandi, dan dapat digunakan untuk menghilangkan hadas. Yang pertama adalah air hujan ya. Termasuk ke dalam kelompoknya air hujan, air embun, dan air salju. Ini alami, air hujan alami ya seperti itu. Ya, tawar, tidak berwarna, ya, tidak ada rasanya, ya, tidak berbau. Nah ini air hujan. Termasuk juga air embun, sama. Ya, kalau misalnya seseorang mau coba mengumpulkan di pagi hari, ditaruh ya, kemudian ada masuk ke dalam mungkin gelas ya, beberapa tetes air embun, itu suci. Demikian pula air salju ya, kalau misalnya kita di wilayah yang turun salju ya, kemudian salju itu mencair, maka airnya termasuk air mutlak alami ya kan. Dalilnya mana? Air hujan. Firman Allah Ta'ala, wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit air. Ya, dari langit berarti air hujan. Ma'a air. Liyutahhirakum bih. Agar dia membersihkan ya
kalian menyucikan kalian dengannya, yakni membuat kalian jadi hilang hadas kecil, hadas besar atau najis yang ada pada kalian. Ya. Nah, ini dalil air hujan tahur, suci lagi menyucikan. Lalu mana dalil? Karena kita fikih ini harus pakai dalil. Jangan nggak ada dalil. Kalau nggak ada dalil namanya apa? Taklid, ikut-ikutan. Ya. Harus tahu dalil. Ya. Ittiba namanya. Kalau dalam ilmu usul fikih ada namanya ittiba, ada taklid. Ittiba qabulu qaulil qail wa anta ta'lam min aina ma'khadah. Ya. Engkau menerima satu pernyataan dan kau tahu dalilnya. Nah, itu harus seperti itu, kita beragama pakai dalil. Ya. Dalil bahwa air embun, air salju termasuk air mutlak, ya. Seperti dalam doa istiftah. Allahumma ghsilni min khataaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya. Ya Allah, bersihkanlah kesalahanku dengan air biasa. Wa thalj, air salju, wal barad, dan air embun. Ya. Kalau ketika disebutkan air-air ini ada air salju, air embun, menunjukkan kesuciannya sehingga bisa dipakai buat membersihkan. Ya. Menunjukkan keadaannya yang suci lagi menyucikan. Nah, ini macam yang pertama dari air mutlak, air hujan, air salju, dan air embun. Ya. Yang kedua termasuk air mutlak adalah air laut alami, kan? Ya. Meskipun asin ya memang alaminya begitu. Ya, Allah jadikan air laut asin. Ya sudah, alaminya begitu. Ya. Ini termasuk mutlak. Mana dalil bahwa air laut itu suci lagi menyucikan, bisa dipakai wudu dan mandi dan membersihkan najis? Yaitu ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat yang hendak mengarungi lautan dengan kapalnya, sedangkan dia membawa air sedikit, dan kalau menggunakan airnya yang sedikit itu dia akan kehausan, boleh enggak dia berwudu dengan air laut? Maka kata Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu. Airnya tahur, suci zatnya, lagi menyucikan, bisa dipakai wudu dan mandi. Al-hillu maitatuh, dan bangkainya pun halal. Ini dalil bahwa air laut termasuk air mutlak, bisa dipakai wudu, bisa dipakai mandi, dan bisa membersihkan dari najis. Kemudian air apa lagi yang termasuk air mutlak? Air zam-zam. Air zam-zam. Ya, dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad dalam zawaidnya terhadap Musnad Ahmad, bahwa Rasulullah SAW pernah meminta dibawakan setimba air zam-zam. Lalu beliau minum dan berwudu daripadanya. Ya, kalau berwudu dari air zam-zam menunjukkan bahwa air zam-zam suci lagi menyucikan. Kemudian termasuk air mutlak juga, kata sebagian ulama, bahkan air yang sudah berubah, bukan karena tercampur atau dicampur oleh orang, ya, tetapi karena saat di satu tempat di kolam disebabkan sudah lama kemudian agak kekuning-kuningan misalnya, atau karena air tersebut tidak mengalir di satu wadah, ya, atau ketika air tersebut bercampur sesuatu yang biasa ikut menyatu seperti lumut sehingga jadi kehijau-hijauan, atau dedaunan sehingga airnya agak berubah kehijau-hijauan juga. Para ulama sepakat ini termasuk air mutlak. Ya, ada satu kolam, ya, kolam ini nggak dikencingin juga. Kolam ini ya cuma mungkin hanya karena sudah lama, kadang-kadang agak berubah, agak sedikit butek misalnya, tapi masih kelihatan jernih sedikit gitu ya, agak kekuning-kuningan atau berubah ke sedikit karena ada lumut atau daun jadi sedikit ke arah hijau gitu. Ini masuk mutlak, boleh bersuci dengannya, ya, kata ulama seperti itu. Termasuk juga air mutlak adalah air sumur, ya, dan apalagi air dari mata air, ya. Nah, ini semua air mutlak, ya. Ada berapa jadinya tuh?
air hujan, air embun, air salju, air laut, air mata air sumur, ya, dan termasuk air zam-zam, juga air yang karena diam di satu tempat nggak mengalir, kemudian agak sedikit berubah. Ini tetap mutlak, ya, tetap mutlak. Boleh berwudu dengannya. Ya. Baik, ini contoh yang pertama, air bagian yang pertama dari macam-macam air, yaitu air mutlak, ya. Karena dalil kesucian ini semua secara umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Air itu pada dasarnya suci lagi menyucikan, tidak dinajiskan oleh sesuatu. Ini macam yang pertama. Baik, yang berikutnya air musta'mal. Ya, air yang bekas dipakai. Apa hukumnya? Yang rajih hukumnya juga tahur, suci lagi menyucikan. Ya. Misalnya ada kolam, kadang di kampung-kampung ada kolam besar, di situ orang-orang ngambil air langsung. Jadi bekas dipakai yang satu, yang lain lagi datang lagi, pakai lagi, sudah dipakai wudu sama orang lain. Ya. Ini juga sama, tahur, suci lagi menyucikan. Dalilnya, ya, ada banyak, saya coba cari yang kira-kira cukup. Sebentar. Di antara dalilnya, sebentar, ini saya. Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu min fadli ma'in kana biyadih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada di tangannya, yakni dari sisa air yang ada di tangannya beliau gunakan buat mengusap kepala. Ya, masih ada sisa air. Setelah beliau membasuh misalnya tangan atau masih ada sedikit air, kemudian beliau mengusap kepalanya dengan sisa air yang ada di tangannya itu. Ini ada, yakni padahal sudah dipakai, ya, padahal sudah dipakai. Atau ketika kita pakai pakai gayung, ya, kita ambil di situ, kita ngambil lagi ke situ buat muka, kemudian kita ambil buat tangan, kemudian kita ambil lagi buat itu, kan semua sudah dipakai, balik lagi ke situ lagi sebagiannya. Nah, ini tahur, suci lagi menyucikan. Ya, air musta'mal. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kadang bersuci mandi dengan air yang bekas dipakai istrinya mandi. Ya, nah itu. Ini juga sama, menunjukkan musta'mal, suci lagi menyucikan. Ya, di samping itu, ketika yang menggunakan air itu adalah orang mukmin, dan orang mukmin itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innal mu'min la yanjus. Orang mukmin tidak najis. Bagaimana orang yang tidak bernajis itu dapat menajiskan ketika dia menggunakan air itu? Kan enggak. Nah, ini dalil yang alasan lainnya. Ya, sehingga air musta'mal bekas dipakai sama orang lain wudu, bekas dipakai orang lain mandi, ya, suci lagi menyucikan. Yang rajih. Itu yang kedua. Yang ketiga, hukum air yang bercampur dengan sesuatu yang suci. Ya. Ini ada dua hal yang perlu kita ketahui. Pertama, bahwa apabila sesuatu yang suci itu, ya, merubah salah satu sifat air, warnanya jadi putih, rasanya jadi manis atau jadi pahit, atau baunya jadi berubah, gitu ya, maka secara hukum zat air itu suci lagi menyucikan, suci, tetapi tidak menyucikan, ya, dalam arti
suci zatnya. Nggak ada yang mengatakan air susu itu najis, air teh itu najis, air kopi itu najis, karena tertimpa oleh sesuatu yang suci. Tetapi tidak bisa dipakai wudu, tidak bisa dipakai mandi pakai air wudu pakai air susu nggak boleh. Wudu pakai air kopi nggak, karena sudah berubah sifatnya dari keasliannya, dari kemutlakannya. Tapi hukum air itu suci, ya, tapi nggak bisa dipakai untuk wudu dan mandi. Tetapi bisa dipakai untuk membersihkan dari najis. Nah itu rinciannya. Zatnya suci, nggak ada yang mengatakan najis. Yang kedua, tidak bisa dipakai bersuci, wudu dan mandi, tetapi bisa dipakai buat membersihkan dari najis. Nah itu intinya seperti itu, ya. Dan kalau sesuatu yang suci itu tidak merubah salah satu sifat air, ya, dalam arti warnanya tetap biasa, rasanya misalnya masih tetap saja tawar, baunya juga biasa, alias tidak merubah kemutlakannya, maka suci lagi menyucikan. Suci zatnya dan bisa dipakai wudu, bisa dipakai mandi, dan bisa dipakai untuk membersihkan najis. Paham ya, insya Allah ya rinciannya. Gitu. Nah, penting fikih ayat. Jadi kita bisa dapat menimbang mana yang bisa dipakai wudu, ya, dan mana yang enggak, ya. Nah, itu. Sedikit lagi, tinggal yang macam yang keempat, air yang terkena najis atau disebut dengan al-ma'ul mutanajjis, ya, air yang terkena najis. Ini kata ulama ada dua macam, ya. Apabila najis tersebut merubah salah satu sifat air atau merubah dari kemutlakannya, warnanya jadi hitam seperti air got, rasanya ya jadi berubah, ya, baunya pun jadi menyengat, ya, terkena najis, ya, maka air ini jadi najis berdasarkan kesepakatan para ulama, ya, berdasarkan kesepakatan para ulama. Yang kedua, kalau ternyata najisnya yang mengenai air tersebut hanya sedikit, sehingga tidak merubah kemutlakannya, sehingga tidak merubah salah satu sifatnya, dalam arti masih tetap jernih, masih rasanya tetap tawar, masih baunya tidak menyengat, ya, maka air ini dihukumi masih suci lagi menyucikan, ya. Contoh, air kolam renang. Kadang ada orang yang sampai buang air kecil di situ, ya kan? Sekarang saya males naik ke atas dan ke toilet dulu, udah saya kencingin aja kolam atau kolam renang tersebut. Kita lihat volume air, jumlah air jauh lebih banyak daripada najis, dan sehingga kalah najis itu di situ, ya kan? Nggak bisa merubah warna, nggak jadi kuning, ya. Ya, bau pun tetap biasa saja, ya. Maka hukumnya masih suci lagi menyucikan, ya. Nggak bisa dikatakan air kolam renang itu udah nggak sah dipakai wudu dan mandi, karena ada orang yang ketika mandi di situ dia kencing di situ. Enggak, karena masih alami gitu, warnanya, rasanya, dan baunya, ya kan? Nah ini, ya. Nah itu ketika jumlah air banyak dan najis itu ternyata tidak berpengaruh apa-apa, ya, kecuali kalau jumlah airnya sedikit, ya, kemudian ya tentu berubah, ya, najis ketika digayung, diambil kemudian dikencingi tentu akan berubah, nggak sah. Sehingga sebagian ulama seperti ulama mazhab Syafi'i membatasi air dianggap banyak itu ketika jumlahnya 2 kullah, ya, 2 kullah, dan hadisnya yang rajih adalah sahih.
disahihkan oleh Syekh Al-Albani ketika sebagian ulama mengatakan muttarib, goncang hadis ini. Tapi yang rajih sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Tamamul Minnah, itu masih sahih hadisnya. Ulama mazhab Syafi'i kemudian membatasi untuk dikatakan air itu banyak adalah ketika mencapai 2 kullah, atau kalau diukur itu ya kira-kira 40 cm ke kanan kiri dalam bentuk kubus misalnya. Ya, jadi ya, atau 1 kullah sekitar, sebentar saya sampai agak